Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Baik, terima kasih semangatnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Tetap hadir selalu, tidak hanya hari ini kehadirannya bagus, tapi hari esok dan seterusnya harus hadir semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu semangat untuk belajar. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda, nantinya bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga kita harus semangat belajar. Ada istilah yang menyebutkan Subanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya kita siapkan dari sekarang supaya kita nanti menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, baik, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang khutbah. Nah, sebelum masuk ke materi, kita sebutkan dulu tujuan pembelajarannya dalam materi khutbah ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi dan tujuan khutbah. Yang kedua, peserta didik bisa dapat mengidentifikasi syarat-syarat khutbah yang sah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun dan mempraktikkan khutbah yang efektif sesuai dengan ketentuan. Nah, itu tujuan pembelajaran dalam materi khutbah. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu gak apa itu khutbah? Coba di antara kalian, terutama laki-laki, ada gak yang tahu khutbah itu apa? Apa? Ceramah Jumat. Oke, bagus. Yang lain ada? Laki-laki nih khusus kayaknya. Kalau perempuan kan belum pernah ya. Kalau laki-laki pasti setiap hari Jumat melaksanakan khutbah, melaksanakan sholat Jumat. Di sana pasti ada khutbah terlebih dahulu. Kira-kira apa lagi? Ada yang tahu lagi apa itu khutbah? Ya, laki-laki? Ya ada. Nah, jadi mari kita belajar materi tentang khutbah. Nah, khutbah di sini ada dalam bahasa khutbah disebutkan mukhotobah, artinya pembicaraan. Nah, itu secara
bahasa. Kemudian ada khutbah menurut istilah. Nah, khutbah menurut istilah adalah sebuah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, jadi khutbah ini maknanya masih luas, pelaksanaannya masih luas, belum terkhusus dalam satu waktu. Nah, sehingga nanti ada penjelasan. Nah, 3 waktu pelaksanaan khutbah. Nah, pertama ada dilaksanakan sebelum sholat, yang kedua dilaksanakan setelah sholat, yang ketiga tidak berkaitan dengan sholat. Yang pertama berkaitan sebelum sholat, itu dinamakan khutbah Jumat. Nah, ketika khutbah Jumat pasti dilaksanakannya sebelum sholat dulu, baru khutbah dulu kemudian sholat. Yang kedua setelah sholat. Khutbah yang dilaksanakan setelah sholat itu salah satunya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, terus khutbah dan yang lainnya seperti khutbah sholat khauf, sholat kusufus syamsi dan kusuful komar. Nah, kemudian ada yang ketiga tidak berkaitan dengan sholat. Nah, contohnya seperti khutbah nikah. Ada gak ketika nikah sholat dulu atau setelah khutbah kemudian sholat? Nggak ada kan? Nah, sehingga ini khutbah tidak berkaitan dengan sholat. Baik, sampai di sini kira-kira paham semuanya? Nah, dari materi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira di antara kalian ada yang mau bertanya enggak? Boleh. Siapa? Sebutkan namanya dulu. Nama saya Eko Hendro dari kelas 91. Tanya bagaimana cara melaksanakan khutbah yang baik. Baik, selanjutnya setelah kita memahami materi tentang khutbah, nah sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti Bapak akan mengasih contoh teks khutbah. Nah, di sana kalian baca teks khutbahnya sesuai dengan kelompok masing-masing, dipahami. Setelah dipahami kemudian diamati, cari permasalahan dari teks khutbah itu, isi teks khutbah itu isinya apa, kemudian cari permasalahan, kemudian dirumuskan masalahnya. Setelah ketemu rumusan masalahnya, kemudian kalian mencari solusi dari masalah itu. Setelah ketemu solusinya, nanti kalian perwakilannya mempresentasikan di depan kelas. Siap dipahami? Ulangi, siap dipahami? Oke, siap.
presentasinya. Nanti perwakilan kelompoknya ke depan 2 orang ya, perwakilan kelompok masing-masing 2 orang ke depan. Setelah itu kemudian misalkan kelompok 1 ke depan, sebutkan salam, terusan sebutkan nama kelompoknya, kemudian kalian jabarkan apa hasil dari diskusi tadi. Pertama masalahnya sebutkan, kemudian rumusan masalahnya sebutkan, setelah itu jawaban dari permasalahan itu kemudian disebutkan juga. Nah setelah itu beres, kemudian tutup salam, kemudian nanti lanjut ke kelompok berikutnya. Paham semuanya? Oke, siap, kita mulai ya. Baik, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan semuanya bisa memahami, kemudian bisa membuat teks khutbah, kemudian bisa juga mempraktekkan bagaimana cara khutbah yang baik. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran, mari alangkah lebih baiknya mari kita tutup dengan membacakan doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, alhamdulillah kita telah melaksanakan doa penutup. Sampai ketemu di materi berikutnya, yaitu tentang dakwah dan tabligh. Nah, tetap semangat, selalu semangat untuk belajar, untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.